mahasiswa, mari kita mulai perkuliahan kita pada semester ini dengan bahagia. Saya ingin berbagi cerita. Kira-kira 9 tahun yang lalu saya mengikuti seleksi penerimaan guru baru di salah satu sekolah di kota Solo. Pada sesi micro teaching, saya dihadapkan pada situasi yang cukup menantang. Pelaksanaan tes tersebut di jam setelah istirahat kedua, dan kelas yang harus saya hadapi adalah kelas 1 SD. Tidak berhenti di situ. Di kelas itu tidak hanya terdiri dari anak-anak biasa, tetapi juga anak-anak luar biasa, anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka memiliki guru pendamping khusus di dalam kelasnya. Artinya di waktu yang sangat menantang, di kelas yang sangat menantang. Dan perlu kalian ketahui bahwa tes micro teaching memang benar-benar bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ada beberapa peserta bahkan sampai menangis di kelas gara-gara mereka tidak bisa menaklukkan kelas itu, tidak bisa menundukkan situasi yang berlangsung dalam kelas itu. Ada teman saya baru beberapa waktu praktek mengajar, dia sudah harus keluar karena kehabisan materi dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Apakah teman saya ini tidak berbakat mengajar atau tidak kompeten mengajar? Saya kira juga tidak, karena dia dari kelas yang sama dengan saya. Dia dari kelas khusus internasional, dan pada akhirnya beberapa waktu yang lalu dia juga bisa lolos seleksi CPNS menjadi guru di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Artinya sebenarnya juga dia cukup kompeten untuk menjadi seorang guru. Tetapi kala itu barangkali dia tidak memiliki perencanaan pembelajaran yang baik. Seperti kata orang, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, itulah pentingnya memiliki rencana yang jelas sebelum kita melakukan apa saja, termasuk sebelum kita mengajar. If you wanna read something, you start with the end. It means you have a clear understanding. It means you know where you are going to. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, kita memiliki gambaran akhir yang jelas, maka kita akan tahu harus kemana kita melangkah, dan kita juga tahu ketika kita salah mengambil arah. Dan gambaran yang jelas inilah yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, balik ke cerita saya tadi. Dalam seleksi itu, singkat cerita, akhirnya saya yang dipilih untuk menjadi guru di sekolah tersebut. Saya yang lolos menjadi guru di sana. Salah satu alasan kenapa saya lolos menurut tim seleksinya saat itu adalah karena saya dianggap bisa menguasai situasi di kelas yang berlangsung saat itu. Dan benar saja, ketika saya masuk kelas itu, bayangkan di jam setelah istirahat kedua, tentu anak-anak sudah lapar gitu ya. Enggak juga sih karena di sekolah itu ada makan siang. Tapi ya itu waktu-waktu orang sudah capek kan ya. Sudah capek, apalagi yang dihadapi itu anak kelas 1. Bayangkan, saya tidak ditempatkan di SMA-nya atau SMP-nya ya. Itu sekolah yang saya daftar itu bernaung di satu yayasan ya. Jadi ada dari KB, TK sampai ke SMA-nya. Tetapi tesnya itu dilangsungkan di SD-nya untuk kelas 1-nya. Jadi menghadapi anak-anak di jam setelah istirahat kedua tentu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, di sana juga ada anak-anak berkebutuhan khusus, ada yang ya macam-macam ya anak berkebutuhan khusus. Saya kira Anda sudah paham karena sudah pernah mengikuti pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Ada yang Down syndrome, ada yang hiperaktif, ada yang macam-macam itu. Dan bahkan kadang-kadang anak-anak yang tidak divonis sebagai anak berkebutuhan khusus pun juga tidak mudah untuk kita bisa atur di kelas, apalagi untuk anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 SD. Yang saya hadapi ketika itu juga sama, ada satu anak yang ramainya luar biasa, lari-lari keliling kelas sambil ya sebagaimana umumnya anak kelas 1 sih.
maka tidak mungkin saya akan memaksakan untuk tetap mengajar menyampaikan materi dengan mengabaikan situasi kelas yang crowded seperti itu. Maka perencanaan pembelajaran sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dinamis. Sebelum saya lanjutkan cerita saya ingin memberikan komentar terhadap satu kebiasaan yang hampir pasti dilakukan oleh sekolah-sekolah kita, yaitu pihak sekolah biasanya memberikan tagihan kepada guru di awal tahun pembelajaran agar guru mengumpulkan RPP selama 1 tahun. Jadi biasanya mereka, para guru diminta untuk membuat prota, program tahunan, promes, program semester, dan RPP-nya lengkap dalam 1 tahun ajar. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang secara teori tidak ideal. Kenapa? Karena perencanaan pembelajaran itu harusnya sesuatu yang direncanakan benar-benar melihat situasi yang diperkirakan terjadi di kelas itu. Artinya begini, RPP itu tidak bisa sebenarnya 1 RPP untuk 5 kelas, karena misalnya 5 kelas yang ngajarnya, atau 6 kelas atau 3 kelas, yang jelas lebih dari 1 kelas. Itu tidak mungkin bisa menggunakan 1 RPP yang sama. Kenapa? Karena karakter kelas yang satu dengan yang lainnya mesti beda-beda. Kalau RPP-nya sama, ya apa gunanya rencana pembelajaran itu? Bahkan di kelas yang sama, misalnya ketika kita ngajar di 1 kelas, waktunya jam 7 pagi dibandingkan dengan kelas yang sama kita ngajar di jam 12 siang atau jam 2 siang sekalian di jam terakhir misalnya. Tentu suasana yang berbeda itu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda, butuh strategi yang berbeda, butuh metode yang berbeda. Bahkan bisa jadi apa yang kita rencanakan matang-matang itu ya kandas begitu saja ketika kita membuka pintu kelas. Nah, artinya akan sangat tidak ideal ketika guru kok membuat rencana pembelajaran di awal semester selesai untuk sekian kali pertemuan dan harus diikuti gitu. Langkah-langkah itu ya tentu tidak akan ideal, karena ya kelas itu akan sangat dinamis. Apalagi kalau itu dibuat di awal semester, di awal tahun, guru belum kenal muridnya, belum tahu karakternya, bagaimana bisa dia membuat perencanaan pembelajaran yang baik padahal ia belum mengerti seluk-beluk karakteristik per siswanya. Nah, mestinya perencanaan pembelajaran itu ada dibuat setiap minggu atau sebelum mengajar, sehingga misalnya hari ini mengajar dia mendapatkan refleksi begini, oh ternyata ada ketertarikan di hal ini, ada ketidaktertarikan di hal ini, ada materi yang sulit dijelaskan dengan metode ini atau teknik ini. Nah, itu menjadi bahan pijakan untuk menyusun perencanaan pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Dan tentu apa yang terjadi di satu kelas dengan kelas yang lain itu bisa jadi sangat berbeda. Tidak hanya waktu, tidak hanya kelas, bahkan jam pelajaran sebelum kita mengajar itu bisa menentukan bagaimana harusnya kita mengajar. Saya berikan contoh begini, saya pernah mengajar 2 kelas yang berurutan. Saya dulu pernah mengajar bahasa Arab ya. Nah, dari beberapa kali saya mengajar, metode dengan menyanyi itu saya kira cukup berhasil dan bisa dinikmati oleh siswa maupun saya, dengan hasil evaluasi pembelajaran yang juga memuaskan. Nah, satu ketika pernah begini, saya ngajar di kelas 6B dan kelas 6C itu secara berurutan waktunya. Saya sudah merencanakan, nanti saya akan mengajar dengan metode ini, dan biasanya metode itu bisa diterima oleh anak-anak dengan dinamika yang tentu tidak sama persis antara satu kelas dengan satu kelas yang lainnya. Nah, saya selesai ngajar di kelas 6B ketika itu, berjalan dengan baik, asik, menyenangkan. Tetapi ketika mengajar itu saya mendengar di kelas samping yang akan saya ajar di jam pelajaran berikutnya itu sedang melaksanakan pembelajaran lagu-lagu daerah. Nah, saya ketika ngajar di kelas yang awal itu sambil mikir, di sana ada kelas dengan pembelajaran lagu-lagu daerah. Ketika itu lagunya Perahu Layar itu, Anglia Lumpak Perahu Layar itu. Nah, walaupun saya suaranya fals itu, tapi ya cukup berbakat untuk
menggubah syair-syair lagu itu menjadi bahasa Arab ya. Nah, saya di kelas yang pertama itu sudah menyusun lagu bahasa Arab dengan nada begini. Oke, berjalan baik. Evaluasi formatifnya juga bagus gitu. Nah, sekarang saya mendengar di kelas samping itu perahu layar, saya maka langsung memutar otak agar nanti ketika saya masuk kelas itu bisa langsung nyambung dengan apa yang sedang terjadi di kelas itu. Dan kelihatannya memang asik sekali kan, nyanyi itu ya enak aja sih, anak nggak usah mikir berat-berat, dia ajak nyanyi perahu layar itu. Nah, lantas saya masuk ke kelas itu, dan kelas itu benar saja masih riuh nyanyi perahu layar yang dino minggu ke pariwisata apalah itu ya, saya ndak hafal jelas itu, tetapi saya tahu nadanya. Maka ketika saya masuk kelas itu, saya tidak kemudian meminta mereka untuk berhenti. Ya sudah, lanjutkan saja nyanyi-nyanyinya. Saya juga ikut-ikutan saja menikmati suasana yang membahagiakan itu. Nah, saya dalam waktu awal pembelajaran itu sambil mengikuti mereka nyanyi-nyanyi, saya langsung memutar otak, memodifikasi syair lagu yang mereka nyanyikan itu sesuai dengan kebutuhan penyampaian materi hari itu. Waktu itu saya harus mengajarkan tentang bilangan tingkat jam, wahidah 1, saniyah 2 itu. Nah, karena nyanyinya itu pakai perahu layar, saya juga langsung menyesuaikan dengan wahidah siji saniyah loro salisa telu robi ayo papat jeng jeng. Nah gitu. Nah, dengan begitu anak-anak merasa mereka tidak seperti seseorang yang naik sepeda tiba-tiba dia harus ngerem dek gitu. Kalau kita berkendara atau naik sepeda atau motor mobil, tiba-tiba kita harus berhenti dek gara-gara harus ganti pelajaran ya. Ibaratnya kan begitu kan, kalau kita misalnya awalnya sedang pelajaran nyanyi, enak-enak nyanyi itu seperti melaju dengan santai, tiba-tiba harus ngerem dek ganti bahasa Arab. Nah itu kan gak enak. Tapi ketika perubahan itu bisa mulus gitu ya, mereka tetap nyanyi lanjut, nadanya tetap sama. Tiba-tiba saya menuliskan syair berbahasa Arab itu di papan tulis, terus mengajak mereka mengubah kata-kata yang sedang mereka nyanyikan menjadi materi yang ingin saya sampaikan. Mereka merasa asik aja, dan kan mereka merasa tertantang. Nah, akhirnya nyanyilah itu wahidah siji saniyah loro salisah telu robi ayo papat jeng ya, pakai jeng juga itu, dan itu menjadi asik gitu bagi siswa. Nah itu contoh. Jadi apa? Perencanaan pembelajaran ini saya kira bisa menjadi mata kuliah yang menarik bagi kita, dan saya juga cukup bersemangat untuk menyampaikan mata kuliah ini karena saya berpengalaman menjadi guru. Ya, saya bersyukur tidak langsung menghadapi mahasiswa di awal karir saya mengajar ya. Jadi saya pernah jadi guru di SMA, pernah jadi guru di SMP, di SD pernah, dan saya juga pernah jadi guru TPA. Tentu saja salah satu hal yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Pengalaman saya mengajar di sekolah-sekolah itu insya Allah nanti bisa kita diskusikan bersama gitu. Bisa saya bagikan untuk kalian, barangkali bisa memberikan gambaran yang lebih real bagaimana harusnya membuat perencanaan pembelajaran. Dari cerita saya tadi ya setidaknya bisa kita simpulkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat perencanaan pembelajaran. Bagaimana kondisi siswanya, karakter mereka seperti apa. Anak SD, anak SMP, anak SMA tentu berbeda-beda. Guru harus bisa masuk ke dunia mereka. Guru itu harus punya wawasan yang luas terhadap tentang dunia siswa, tentang dunia peserta didiknya. Kalau Anda ngajar di SMP misalnya, anak-anak SMP suka nonton film kartun Jepang, anime Naruto atau yang lainnya. Atau sekarang ada sekarang Jujutsu Kaisen ya, itu juga perlu tahu. Yang perempuan-perempuan itu biasanya sukanya BTS gitu ya. Ya guru juga perlu tahu juga itu, karena agar apa, bisa menjembatani dunia kita dengan dunia siswa. Kalau anak SD itu suka nyanyinya nontonnya Donald Duck atau apa yang lainnya. Nah kita juga harus tahu dunia mereka agar kita ketika ngajak mereka berbicara itu nyambung, dan mereka senang ketika bisa nyambung dengan kita. Maka
psikologi anak, psikologi peserta didik itu harus benar-benar kita pahami. Itu juga alasan kenapa kalian mesti pernah belajar psikologi perkembangan atau psikologi pendidikan. Tujuannya itu. Jadi semua mata kuliah di perkuliahan kita itu sebenarnya satu dengan yang lainnya ada korelasinya. Tidak benar-benar lepas sendiri-sendiri, itu tidak begitu. Yang perlu kita perhatikan juga misalnya ketika menyusun perencanaan pembelajaran adalah waktunya kapan kita akan mengajar. Tadi ya, jam 7 pagi dengan jam 9 pagi, dengan jam 12 siang, dengan jam 2 sore misalnya, tentu kondisinya berbeda-beda. Kalau ngajar di jam pertama itu anak masih fresh, perut masih penuh dengan makanan, badan masih wangi, oke lah gitu. Tapi bayangkan ngajar jam terakhir gitu, perut udah keroncongan, bau sudah abak, pikiran sudah capek. Apalagi bayangkan Anda ngajar PAI di jam terakhir yang jam sebelumnya misalnya matematika, IPA, fisika, kimia gitu, remuk gitu. Ya itu mesti beda tantangannya ya. Jadi waktu itu kan menentukan. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah suasana kelas ya, kelengkapan media, sarana, dan lain-lain yang ada di kelas itu. Tidak selalu menggunakan media atau sarana yang modern itu menjadi nilai lebih bagi seorang guru. Misalnya gini, banyak guru pemula itu merasa keren ketika mereka membuat slide, membuat PPT, memutarkan film. Tetapi lihat dulu apakah sekolah itu memiliki perlengkapan yang memadai untuk memutar film. Banyak sekolah yang hanya punya satu proyektor di sekolah itu. Yang proyektor itu digunakan bergantian. Jam sebelumnya digunakan oleh guru yang lainnya, yang tempatnya mungkin di gedung sebelah. Harus gantian ngotong-ngotong itu, harus nyusun, harus masang kabel, lain-lain. Tentu yang itu nggak asik sih, dan itu membuang waktu dan nggak efisien. Barangkali efektif tapi nggak efisien saya kira. Nah, hal itu perlu diperhatikan juga. Kita ngajar hanya menggunakan bola saja itu juga oke kok. Jadi guru itu juga harus ya kreatif ya. Harus kreatif memanfaatkan apa saja yang ada di kelas itu menjadi media untuk belajar. Saya pernah masuk kelas itu. Kelas itu sedang ramai, balang-balangan bal. Jadi main bola di dalam kelas. Ya, saya punya dua pilihan. Saya kemudian bisa marah-marah kepada siswa, sudah waktunya pelajaran kok masih bal-balan. Atau dua, saya tadi prinsipnya, jangan mengerem mendadak ketika siswa sedang melaju, tapi ya ganti gigi dulu agar bisa transisinya menarik. Ketika mereka lempar-lemparan bola, ya saya langsung ya memanfaatkan proses itu, momen itu. Ketika mereka lempar-lemparan bola, saya langsung jadikan itu media untuk belajar. Saya teriakan, siapa yang memegang bola, mendapat lemparan bola ke arahnya, harus menyebutkan satu mufrodat yang dipelajari di minggu sebelumnya. Nah, jadinya asik. Setelah mereka menyebutkan, mereka harus melempar ke temannya yang lain. Jadi ketika mereka main bola itu, mereka asik, ya lanjut saja dulu lempar-lemparan bola itu. Tetapi lempar-lemparan bola yang sebelumnya hanya sekedar asik saja, sekarang juga bermuatan pendidikan. Yang nangkep langsung menyebutkan mufrodat, misalnya kitabun. Nah gitu, setelah kitabun terus dia melemparkan ke temannya yang nyebut apa, kurosatun. Wah, terus dilemparkan ke temannya lagi, temannya nyebut apa. Bagaimana kalau tidak bisa, ya nanti disepakati saja, yang gagal dikasih apa gitu. Nggak harus selalu dihukum juga sih, artinya ya kadang-kadang belajar itu ambil asiknya aja sih. Dan memahami psikologi peserta didik itu salah satu manfaat pentingnya juga agar kita tidak menuntut siswa untuk mencapai sesuatu yang sama. Alangkah tidak adilnya juga kita menguji ayam, bebek, ikan, monyet dengan ujian kelulusan yang sama, harus memanjat pohon. Monyet tentu pintar manjat pohon, tetapi bukan berarti dia itu lebih pintar daripada ikan yang hanya bisa berenang. Ya, mereka memiliki karakter yang berbeda, maka tidak bisa diuji dengan cara yang sama. Ketika kita memahami bahwa peserta didik itu memiliki karakter yang beda-beda, itu membuat kita menjadi tidak tekanan batin ketika melihat peserta didik, kok beda, ada yang begini, ada yang begitu. Ya tidak apa-apa, yang penting mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Guru itu hanya perlu memfasilitasi siswa untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sama halnya seperti ketika kalian kuliah sih ya. Saya juga tidak berharap kalian akan sama rata semuanya menjadi
mencapai satu titik yang segaris semua, enggak juga, karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan kemampuan yang ada. Hasilnya bagaimana ya beda-beda. Sama halnya ketika saya dipaksa untuk menyanyi itu ya hasilnya bakalan ngeri. Mau digebuki sekalipun ya tetap saya batuk saja fals kok. Mau apa lagi gitu. Itu harus diterima juga. Sampai dulu Pak saya pernah itu ujian musik itu main keyboard itu. Saya merasa sudah sangat serius memainkan keyboard itu, dong gitu. Ternyata setelah saya selesai itu guru saya masih tanya, "Sudah siap?" gitu. Dikiranya saya baru mencet. Padahal saya itu sudah merasa mengeluarkan kemampuan terbaik saya untuk main keyboard itu. Ternyata dikiranya oleh guru saya itu saya baru latihan mencet, belum ikut ujian. Itu saking jeleknya. Tapi ya itu menjadi menarik sih ya, ketika guru bisa memahami potensi masing-masing siswa, karakter siswa itu, ketika menyusun perencanaan pembelajaran juga akan menjadi lebih realistis. Nah, kira-kira itu ya, tidak saya panjangkan lagi. Saya kira kalian sudah bisa menangkap maksud yang ingin saya sampaikan. Dan sekali lagi, perkuliahan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, dengan syarat ya kalian bisa menikmati prosesnya sih ya. Kalau bagi saya ini tentu akan menjadi menyenangkan karena perencanaan pembelajaran ini real, sesuatu yang benar-benar akan kalian hadapi nanti ketika menjadi guru. Ketika kalian tidak punya ilmu yang matang di perencanaan pembelajaran, kalian akan menjadi guru yang menderita ketika berada di kelas. Bayangkan, misalnya ya, kalian itu menjadi guru SD. Guru SD itu semester 1 pelajarannya hanya kalimah thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu butuh berapa pertemuan ya? 3 pertemuan kalau nggak salah itu. Bayangkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu disampaikan dalam 3 pertemuan. Kalau kalian tidak punya perencanaan pembelajaran yang baik, kalian tidak kreatif, tidak bisa mengembangkan pelajaran, mau apa? Tahlilan di kelas kan ya tidak mungkin. Masa dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran cuma subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Yuk diulang 1000 kali, kan tidak mungkin. Maka itu penting, butuh perencanaan pembelajaran yang bagus agar kalian bisa mengelola kelas itu menjadi menyenangkan, bermakna. Menyenangkan saja tidak cukup. Pendidikan itu harus bermakna, karena makna pendidikan adalah mengubah tingkah laku seseorang dalam jangka panjang. Maka sekali lagi, menjadi guru itu lucu saja tidak cukup. Anda harus memiliki kesan yang baik. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan komentar-komentar yang mengharukan di evaluasi dosen mengajar di IDOM itu ya. Walaupun sebagian nyeleget juga, tetapi saya kira lebih banyak yang membuat saya terharu itu ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita niatkan perkuliahan di semester kali ini sebagai kuliah yang menyenangkan bagi kita semuanya, dan tentu saja bermakna, bermanfaat bagi kalian sebagai calon pendidik. Dan semoga saja tidak harus sampai akhir semester ya kita online begini, karena akan lebih menyenangkan jika kuliah perencanaan pembelajaran itu ya kita bisa tatap muka di kelas dan kita langsung praktek bagaimana mengelola kelas dan bagaimana menaklukkan dinamika kelas yang sangat tidak terduga itu. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.